سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى العلماء الصفوف بالصفوف seluruh jajaran takmir terkhusus Masjid Al-Imam dan umumnya Masjid Musalla yang hadir atau yang belum bisa hadir karena uzur, dan tidak lupa kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim Aliyah beserta pengurus-pengurus majelis-majelis tertentu dan sedaya ingkang rawuh bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barokah iman, kuatnya iman, kokohnya iman, dan semoga iman ini menyertai kita saat ajal tiba, saat kita kelak nanti di padang mahsyar, saat kita semuanya masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kenikmatan yang dirasakan oleh orang mukmin di dunia ini melebihi daripada kenikmatan iman. Karena dengan iman ini orang mukmin tidak terbatas ketika ingin melakukan kebaikan. Sekali lagi, dengan iman yang kita miliki, jenengan saged ndoaake sinten mawon. Dengan iman ini jenengan saged berbagi dengan siapa saja. Dengan iman ini jenengan bisa hadir di masjid manapun, musola manapun. Bahkan dengan iman ini jenengan bisa senyum dengan siapapun. Dengan iman ini kita bisa menyapa dengan siapapun. Dengan iman ini kita bisa berjabatan tangan yang sama-sama mahramnya siapapun. Dengan iman ini Allah Ta'ala jadikan sebagai penghubung antara mukmin di Indonesia dengan mukmin di luar Indonesia, antara mukmin yang hidup sekarang atau mukmin yang sudah berlalu hidup di zaman para anbiya, di zaman para mursalin. Maka oleh sebab itu ciri khas orang mukmin, ciri khas, jadi ciri yang menempel pada hakikat orang mukmin itu diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu artinya menyambung seduluran. Ikhwah menyambung tali persaudaraan. Apa yang digunakan untuk penghubung atau pengikat? Iman, bukan sholat. Iman bukan sholat. Iman bukan puasa. Iman bukan haji. Iman bukan amal-amal taat, baik itu secara global atau secara terperinci. Penghubung yaitu berupa iman. Innamal mu'minuna
jumlatal mu'minina rahimakumullah, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam salat kita, secara khusus salat 5 waktu. Kalau jenengan hayati para yang salat itu adalah sarana untuk kita bisa menguatkan hubungan kita dengan orang lain, disebabkan karena iman. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdina nopo ihdini. Kalau yang baca ihdini batal sholat. Ihdina artinya berikan hidayah kepada kami. Ihdina bahkan dengan sholat yang baik tetap mau singgah ihdina. Jadi dengan Allah ihdini batal sholat kepada dirinya. Ihdina artinya berikanlah hidayah kepada kami. Dalam ilmu alat, di dalam ilmu alat itu ada istilah yang mutakallim, ada istilah non li mutakallim ma'al ghair. Contohnya sekali-kali bahasa Arab ini, anak, aku, nahnu, kamu. Ihdini berikan hidayah kepada aku. Kita baik tok, satu tok. Itu ihdini. Tapi kalau ihdina kami. Jadi yang tidak membaca ikut bagian. Yang tidak doa ikut bagian. Itu mana ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini adalah jadwal yang tidak terbatas. Setiap orang, baik kita kenal nggak kita kenal, baik itu se-RT atau tidak RT, apalagi yang ada hubungan dengan nasab, yang tidak ada hubungan dengan nasab, sudah otomatis setiap sholat dikumandangkan, siapapun itu yang mengerjakan, Allah berikan hidayah kepada mereka. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita harus berterima kasih betul kepada para ulama-ulama kita yang membuat program istilah Yasin Tahlil atau istilah istighfar, atau barusan tadi pembukaan tahlil dibuka oleh beliau Ketua Tahir Masjid Rahmatullah Abba dan sering dibuka oleh Yofi Abba Fauzi Hasan Sudan. Itu menguntungkan bukan hanya yang masih hidup, yang sudah meninggal pun untung. Ustaz, kalau sampai habis hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna ummati ummatun marhumah. Umatku ini beda dengan umat dulu. Umat banyak, tapi kalau umatku umat spesial. Umatun marhumah, umat yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Mutabun alaiha, gampang kalau punya dosa dihapus. Mutabun alaiha, kalau mau bertobat cepat dikabulkan tobatnya oleh Allah. Tadkhulu qabraha bidzunubiha wa takhruju min qabriha bila dzunubillah. Ketika masuk ke dalam kuburan membawa
Terus saya tahu, padahal di alam badan sudah gak bisa apa-apa. Kok bisa tidak? Kenapa? Hadiahnya orang-orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal dunia. Lianna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Sebab hadiah dari orang yang masih hidup kepada beliau-beliau yang sudah meninggal dunia itu adalah dengan mendoakan dan memintakan pengampunan kepada mereka. Astagfirullah lil pertama, astagfirullah li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Sholat kayak gini orang kita sama kami di masjid nanti memiliki sama kami di sehat juga lagi yoyo jangan terpilih mana berapa setelah astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat dengan bilangan berapa lesan ini semua orang mukmin tanpa terkecuali, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, detik ini dosanya diampuni oleh Allah. Lil mu'minin wal mu'minat. Bayangin penghubungnya apa? Adanya iman. Adanya iman, penghubung ini gak bisa putus kalau. Tapi kalau yang menghubungkan partai, ciut, nah aku kepilih, oke nggak kepilih. Bahkan kalau seandainya penghubungnya hanya kosong saja, kalau seandainya penghubungnya hanya kosong saja, terbatas. Tapi yang menghubungkan antara kita dengan orang dulu, antara kita dengan orang yang akan datang adalah iman kita. Ikrar kita kepada Allah yang kita baca setiap akhir tasyahud, bahkan di awal tasyahud, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini ikrar kita setiap kali kita di dalam sholat, di tasyahud awal maupun di tasyahud akhir, kita wajib membaca untuk menguatkan ikrar kita dan untuk memantapkan ikrar kita bahwa lambang yang begitu luas, jangkauan yang begitu luas di dunia ini, di barzah di akhirat, yaitu hubungan antara sesama, yaitu dengan iman kita kepada Allah Maha Satu dan Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dia ahli majlis atau belum, baik dia ahli jamaah atau belum, baik dia ahli taat atau belum, bahkan sejahat-jahat orangnya pun kalau di dalamnya ada la ilaha illallah, maka punya hak untuk kita doakan bersama-sama. Terakhir, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di Isra Mi'rajkan sendirian antara Nabi dengan Allah, malaikat Jibril boten mampu dia. Di situ Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di saat Nabi ini memfokuskan seluruh pujian, seluruh bentuk keagungan Allah yang tidak terbatas dengan lafaz at-tahiyyat, lalu Allah menjawab assalamu alayka, keselamatanku untukmu wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh,
Nabi Muhammad saya mau mengenai terus wala ibadillahi sholihin Gusti ampun sangat ampun dikhususkan dalam saya saja ampun Gusti jenengan iki Rahman jenengan iki Rahim iki Ghaffar iki Ghafur banyak selain saya para nabi para rasul alaina mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW assalamu alaina dari kalangan kami para nabi dan para rasul lalu wa ala ibadillahi apa artinya kepada hamba-hamba Allah as-salihin ayil mu'min orang-orang yang saleh artinya orang-orang yang di dalamnya ada iman. Kalau seandainya as-salihin betul-betul harus saleh, saya sendiri mungkin gak masuk orang. Coba dengan masuk ke betul. Masuk betul. Masuk yang itu. Kalau seandainya iman as-salihin betul-betul harus saleh, tidak pernah maksiat, tidak pernah melakukan kesalahan, selalu taat ibadah. Kalau kita merahmati Allah Ta'ala terbatas. Dan mungkin yang masuk surga mau sing apik ta. Bahkan as-salihin ayil mu'min yang di dalamnya ada iman kepada Allah walaupun sebiji darah. Oleh sebab itu monggo kula kalih dengan selesai bulan Ramadan ini ayo kita bisa lebih meningkatkan khususnya di bidang kumpul bersama kumpul bareng yang mungkin dulu belum bisa aktif jamaahnya ayo usahakan aktif jamaah walaupun 5 waktu Robotinya ya walaupun 5 yang belum bisa aktif seandainya masih saleh ambillah waktu berapa kali 1 bulan kemampuan kita. Apa tujuannya? Tujuannya tiada lain kecuali agar kita menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah, menjadi asbab sayangnya Allah kepada kita, menjadi asbab kita semuanya telah nanti ditinggikan derajatnya oleh Allah karena menjadi asbab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang iman ini Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam suatu hadisnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jikalau seseorang di dalam hatinya ada iman, maka bentuk adanya iman itu bisa dilihat dari akhlak, dari budi pekerti. Bukan dari kita sholat, bukan dari kita puasa, bukan dari kita baca Quran, bukan. Dari mana? Satu, bagaimana tutur kata. Bagaimana tutur katanya? Jika tutur katanya ini bagus, membuat orang tentram, membuat orang nyaman, membuat orang senang, membuat orang itu bahagia, itu tanda di dalam dirinya ada iman. Khaliyatul khairan. Ini tanda pertama. Kalau kita
ingin mengetahui kualitas iman seseorang atau tidak, maka jangan dilihat dari sholatnya. Banyak kadang-kadang kita lihat ada orang sholat, Allah metu koyok dirian. Kenapa? Kok gak bisa salaman? Metu koyok sholat dewe, bahkan main semilo lah. Kita ngomongin dan tujuan jemaah untuk apa? Apa tujuan jemaah? Untuk apa mas? Untuk tahu. Tujuan jemaah bukan sekedar kita 27 derajat. Kalau hanya tujuan 20 derajat, tidak perlu kita bareng-bareng harus mengatakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sering diriwayatkan sahabat, beliau suka untuk menanyakan sahabatnya selesai sholat. Iya kabari fulan, iya kabari fulan, iya kabari fulan. Tanyakan. Terus ketika jenengan hadir berjamaah, jangan fokus ingin mendapatkan pahala 27 derajat. Itu dengan istri di rumah sudah dapat. Tapi selain itu ada nilai-nilai pahala ganjaran yang tidak ada di dalam sholat berjamaah. Apa itu? Salaman. Apa itu? Menyapa dengan sapaan. Apa itu? Dengan cara untuk nopo bahasanya itu jabrul khatir, menjaga perasaan, menjaga perasaan. Anda mungkin terdapat nggak salaman. Kalau salaman dengan apa itu? Cantik. Semisal contoh, oke, ada orang pendapatnya nggak salah, lalu kemudian ada orang salah, lalu jangan apa ya? Dengan tolak atau dengan terang? Kalau dengan terang, Joko berat, sangat. Mau bahasa Jawa ini kalau lupa, ada kayak ibu lama. Jabrul khatir itu jenis ibadah. Paham ya? Bahkan di dalam syariat Islam, di dalam fikih, Imam Hanafi, Mahmud Syafi'i. Imam Hanafi itu memegang kemaluan data. Imam Hanafi itu memegang alat vital bukan data. Syafi'i data. Imam Abu Hanifah memegang istri tidak data. Syafi'i data. Imam Hanafi, Imam Syafi'i seorang sahabat. Sholatnya sah. Tapi kalau di dalam fikih jangan mengatakan sholatnya saya buat saya ini sholatnya malam. Nah fikih aslinya sholatnya batal, tapi bisa menjadi tidak batal menjaga kerukunan, mendahulukan kerukunan daripada mementingkan kepentingan pribadi. Ucapkan yang baik selama jenengan itu 24 jam ini jenengan sakit lisan panjenengan tidak mengatakan kata-kata yang buruk. Hari ini level iman naik. Walaupun Quran seandainya terbatas, walaupun sholat terbatas, tapi lisannya tidak pernah menghina orang, tidak pernah mencaci maki orang. Yang kedua, pada kering jarak, tandanya orang mukmin yang kedua dia mampu untuk memuliakan tetangga. Nabi dalam hadis ini tidak menyebutkan sifatnya atau khususnya, tidak, baik mukmin atau tidak mukmin.
baik ahli jamaah atau tidak ahli jamaah, selama itu tetap panjenengan harus jenengan muliakan. Allahumma shalli ala bentuk kemuliaan yang bisa kita berikan kepada mereka para tetangga adalah akhlak. Ini akhlak adalah salah satu sistem yang tidak terbatas jangkaunya. Kalau memuliakan tetangga harus dengan uang, tidak setiap orang mampu. Kalau memuliakan tetangga dengan dana atau dengan materi, maka tidak setiap orang punya kemampuan. Tapi dengan akhlakul karimah ini, setiap orang pasti mampu untuk memuliakan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Bagaimana caranya? Ketika jenengan keluar dari rumah menuju ke masjid, keluar dari rumah menuju ke masjid, masuk ke masjid, jenengan sakit melampai sholat jamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian maka iman ini akan menggerakkan hati panjenengan. Dia tonggo ufulan, mana ya tangga ufulan, itu ciri khas orang mukmin. Jadi nek bisa kebaikan, usahakan kalau bisa semua orang menjadi baik. Ojo juga di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi, tidak mau masuk surga dahuluan. Beliau setempel di pintu surga, kata malaikat Tuhan, masuk Muhammad. Betul Tuhan, aku nunggu umatku. Tidak, Rasulullah masuk ke dalam surga sebelum Jahannam ini tidak ada umat Kanjeng Nabi. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu Muhammad akan memberikan kepada kamu atas permintaanmu dan kamu pasti akan ridho. Silahkan minta apa? Apa permintaan Rasulullah? Dunia, jabatan. Bener Gusti kurang boten seneng nek wonten setunggal umat kula masuk ke dalam neraka. Kalau kita cinta majlis, maka buahnya majlis itu nopo? Kalau kita contoh sholawat, buah sholawat niku nopo? Kalau kita cinta jamaah, buah jamaah niku nopo? Rahmah, kasih sayang. Dengan cara bagaimana? Bukan dengan cara meneliti, bukan, itu tidak dianjurkan, tapi dengan cara ikut andil membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak ceramah, walaupun tidak dengan dana, minimal dengan doa. Apa Pak? Doa. Mantun keluar saya masjid, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti, tolong jenengan berikan hidayah tenggene RT kula Gusti. Perlu dengan sebutkan satu persatu, tapi jangan pakai ini. Gusti berikan hidayah Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan. Itu apa dikatakan Nabi Muhammad SAW? Tidak menyalahkan siapapun. Bahkan orang-orang Taif yang satu melempari batu, laki-lakinya, perempuannya, wanitanya, anaknya kompak melukai kaki Rasulullah. Rasul tidak marah. Rasul betul dendam. Marah itu betul ciri dari Tuhan. Apalagi dendam gak laku itu. Apa kata Rasulullah? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti berikan hidayah kepada orang-orang Taif. Kenapa Muhammad kok kamu mintakan hidayah kepada mereka? Sebab mereka belum tahu. Loh, alasannya fa innahum la ya'lamun, sebab mereka belum tahu. Terus monggo
panjenengan yang saat ini diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk hadir majelis taklim, jenengan niatkan gowo sak-RT gowo nopo kalau tapi piye urusannya taklim tugas itu cuma mendoakan, jenengan nemputi mau hadirkan khususnya keluarga panjenengan, khususnya tetangga panjenengan, khususnya daerah panjenengan. Kalau perlu hati jenengan letakkan semua umat, baik yang muslim, baik yang belum muslim. Innamal a'malu binniyat, jenengan angsal pahala dan ganjaran sesuai dengan niat panjenengan masing-masing. Oleh sebab itu, alhamdulillah sering kita dengarkan khususnya di Masjid Darussalam di Rafiq selalu mengumandangkan doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ini kalau bisa jangan ditinggalkan setiap jenengan doa pun ini mewakili Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, artinya ya Allah ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Gusti rahmati sedaya umat Nabi Muhammad. Allahumma sur umat sayyidina Muhammad, Gusti tutupi setiap aib-aibnya umat Nabi Muhammad. Kalau diijabah Allah, bagaimana rasa bahagia Rasulullah? Kalau doa jenengan dikabulkan oleh Allah, dan terkabulnya doa yang paling cepat itu kalau rahmatnya dalam, begitu dalam, kasih sayang yang begitu dalam, doa akan dijabahi oleh Allah. Sampai ulama mengatakan siapa yang ingin mendapatkan husnul khotimah, maka baca doa ini setelah adzan sebelum qomat pada sholat fajr. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah